Secara etimologi, istilah wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa, yaitu dari kata wawas yang artinya adalah pandangan dan kata nusa yang artinya adalah kesatuan kepulauan dan kata antara yang memiliki makna dua samudera. Jadi, secara umum, wawasan Nusantara adalah cara pandangan atau cara melihat kesatuan kepulauan yang berada di antara Asia dan Australia dan juga dua samudera yaitu Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pada TAP MPR tahun 1993 dan tahun 1998 mengenai GBHN, wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai jati dirinya dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental. Di antaranya adalah yang pertama, penghargaan terhadap hakikat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, tekad bersama untuk kehidupan bangsa yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, kesetiakawanan sosial. Yang kelima, masyarakat adil dan makmur. Dan yang terakhir, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Adapun peran wawasan Nusantara dilansir dari buku Pancasila sebagai Wawasan Nusantara 2020 oleh R. Aminullah, berikut peran wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional, yaitu yang pertama, rasa tanggung jawab. Menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungan. Peran ini berkaitan dengan hubungan yang erat dan saling terkait serta ketergantungan antara bangsa dengan ruang hidupnya. Sehingga pemanfaatan lingkungan harus bertanggung jawab. Bila tidak, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan merugikan bangsa itu sendiri. Yang kedua, menegakkan kekuasaan. Hal ini guna melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional mendasar hubungan antar bangsa. Bila satu bangsa kepentingan nasionalnya sejalan dengan bangsa lain, maka kedua bangsa mudah menjalin hubungan persahabatan. Yang ketiga, memelihara persatuan dan kesatuan. Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional. Kemudian fungsi dari wawasan Nusantara kembali dibagi dalam 4 kategori. Di antaranya adalah yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional yang mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air dan segenap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia termasuk pemahaman tentang batas-batas wilayah Indonesia agar dapat terhindar dari potensi sengketa dengan negara lainnya. Yang ketiga, wawasan pembangunan dengan beberapa unsur di dalamnya. Contohnya, seperti kesatuan politik, sosial politik, pertahanan dan keamanan negara, sosial ekonomi, dan ekonomi. Dan yang terakhir, konsep ketahanan nasional yang memegang peran penting dalam merencanakan pembangunan, kewilayahan, dan pertahanan keamanan nasional. Adapun dalam video ini, kami sepakat untuk mengangkat kasus impor beras di Indonesia. Impor diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara atau luar negeri ke dalam wilayah pabean negara lain. Hal ini berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perundang-undangan yang berbeda pula. Negara yang satu bertindak sebagai eksportir atau supplier dan lainnya bertindak sebagai negara penerima atau importir. Selanjutnya adalah analisis masalah. Adapun analisis masalah kali ini kami mengangkat 6 masalah pokok yang menurut kami bisa menjadi acuan kenapa terjadi impor beras di Indonesia. Yang pertama, petani mogok kerja.
Akan berbahaya jika petani lokal pada akhirnya memilih untuk tidak menanam padi untuk memenuhi kebutuhan pangan dikarenakan adanya impor beras apabila dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, pengaturan terlihat kurang memadai. Regulasi impor beras diharapkan dapat mencegah konflik antar impor beras, antara lain Bulog, Menteri Perdagangan, instansi pemerintah dan sosial, perusahaan swasta yang mengimpor beras, dan perusahaan industri tertentu yang menggunakan beras dalam produksinya. Yang ketiga, berpengaruh pada nasib beras domestik. Produksi beras berdampak negatif namun tidak signifikan terhadap impor beras Indonesia. Artinya, pemerintah tidak mengimpor beras setiap tahun karena negara kekurangan pangan. Yang keempat, adapun pada gambar yang kami tampilkan, data tiap instansi pemerintah berbeda. Gambar di atas menunjukkan bahwa tingkat konsumsi beras lebih kecil daripada produksinya, yang memiliki arti bahwa Indonesia mengalami surplus beras. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah mengapa ketika sedang mengalami surplus beras, justru Indonesia tetap melakukan impor. Terlebih, Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Fenomena yang terjadi salah satunya di tahun 2017 adalah kontroversi impor beras terjadi karena data pasokan dan permintaan berbeda di tiap instansi pemerintahan. Yang kelima, faktor cuaca ekstrim. Perkembangan produksi dan konsumsi beras di Indonesia dari tahun ke tahun berfluktuasi dengan kecenderungan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kebijakan impor beras di Indonesia disebabkan juga karena kondisi iklim di Indonesia seperti cuaca panas dan cuaca hujan. Dan yang terakhir adalah pertambahan jumlah penduduk. Impor beras menjadi instrumen kebijakan untuk menjaga kecukupan persediaan beras dalam negeri saat jumlah produksi di dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar. Selain itu, penyebab terjadinya impor beras karena jumlah penduduk di Indonesia yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, sehingga pemerintah melakukan impor beras untuk mengimbangi peningkatan jumlah penduduk yang mengonsumsi beras. Adapun untuk solusi yang kelompok kami tawarkan diantaranya adalah yang pertama, pelayanan terhadap masyarakat petani. Pemerintah sudah menetapkan daerah-daerah serta produksi padi dengan target yang jelas, maka lembaga pemerintah ini akan berupaya semaksimal mungkin dengan pemerintah daerah secara langsung mengarahkan para petani dengan lahannya potensial untuk tanaman padi agar menanam padi sesuai dengan pemerintah. Yang kedua, pelayanan terhadap masyarakat. Lembaga pemerintah ini juga melayani secara langsung pendistribusian beras ke semua rakyat dengan membentuk agen-agen resmi yang telah ditunjuk pegawai pemerintah yang bertugas menjual langsung ke masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan produksi beras. Pemerintah dapat mendorong petani untuk meningkatkan produksi beras dengan memberikan subsidi, pengembangan teknologi pertanian yang lebih efisien, penyediaan bibit unggul, dan akses yang lebih baik ke sumber daya pertanian. Yang keempat, pengembangan infrastruktur irigasi. Infrastruktur irigasi yang memadai sangat penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Pemerintah harus berinvestasi dalam pembangunan dan perbaikan sistem irigasi untuk memastikan pasokan air yang cukup bagi pertanian, terutama di daerah-daerah yang potensial untuk produksi beras. Yang kelima, peningkatan teknologi pertanian. Mengadopsi teknologi pertanian modern seperti penggunaan sistem irigasi tetes, pemantauan cuaca, pemupukan yang tepat, dan penggunaan varietas padi yang lebih unggul dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Kesimpulan, impor beras yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor yaitu adanya pertumbuhan populasi masyarakat di Indonesia sehingga menyebabkan permintaan beras meningkat. Kemudian keterbatasan lahan pertanian yang merupakan salah satu kendala dalam meningkatkan produksi beras karena adanya konversi lahan pertanian menjadi penggunaan perumahan atau industri serta dengan adanya bencana alam dan perubahan iklim di Indonesia.
Adapun upaya agar Indonesia tidak melakukan impor beras, yaitu pemerintah dapat mendorong petani meningkatkan produksi beras dengan memberikan subsidi, pengembangan teknologi pertanian, dan menyediakan bibit unggul. Kemudian solusi yang lain yaitu pemerintah dapat mendorong diversifikasi tanaman pangan.